Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu pencipta karya sastra. Sebelum kita mulai mewawancarai, lebih baik kita berkenalan dulu karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misun Hakim sebagai pewawancara dan narasumber kita Aulia Fadil. Kita langsung mulai ke topik pembicaraan tentang karya sastra. Aul ini sudah berapa lama menghasilkan karya sastra? Menghasilkan karya sastra itu saya pertama kali itu puisi saat kelas 1 SMP. Karya pertama Aul itu berjudul apa? Karya pertama itu judulnya tentang kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Berapa lama waktu Aul untuk menghasilkan karya yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika? Untuk yang Bhinneka Tunggal Ika itu temanya ya, kalau judulnya itu aku ngambil kurang kayak tentang budaya dan suku Indonesia. Itu aku buat sampai itu pertama kali di harian sama dosen aku. Apa motivasi Aul untuk menghasilkan karya sastra? Motivasinya yang diri aku sendiri, apa namanya, apabila di mengangkat sebuah emosional itu ke isi. Ada nggak sih tokoh yang ada nggak sih tokoh atau seorang yang mendorong Aul untuk menciptakan karya? Nggak ada ya. Aku ngambil tokohnya dari orang sekitar aku sih, sama orang tua. Jadi nggak ada tokoh istimewa. Dalam cerita Bhinneka Tunggal Ika itu menceritakan kisah apa? Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu aku lebih ke kebudayaan Indonesia, terus kayak budaya adat istiadat di setiap daerah Indonesia, wilayah Indonesia gitu. Untuk majas yang digunakan apa? Gunakan itu Untuk majas yang digunakan dalam puisi itu apa sih, puisi yang dan tanah air? pakai images itu warna warna-warni wilayah Indonesia itu gimana, kan mencerminkan beberapa adat istiadat di setiap suku, bahasa dan lain-lain kan. Jadi aku lebih ke imagesnya ke warna. Ceritanya menceritakan imajinasi atau kenyataan? Ceritanya itu aku fiksi imajinatif. Jadi ceritanya kalau yang untuk Bhinneka Tunggal Ika ini aku pakai yang beberapa sumber, tapi kalau sekarang lebih ke imajinatif sih, puisi-puisi selanjutnya. Contoh apa ya, karya imajinatifnya judulnya apa aja? Karya imajinatif. Imajinatifnya aku ambil contoh satu karya film. Apakah karya punya karya yang sudah ISBN atau dibukukan? Apakah punya? Ada satu-satu judulnya. Terus bentuknya para tokoh-tokoh sih ya, kayak penulis muda yang lain di satu Indonesia, di satu wilayah Indonesia, satu negara Indonesia. Jadi dalam satu buku ini ada sama seperti juga. Untuk membukukan butuh berapa lama waktu untuk membukukan satu karya itu? Untuk membukukan satu karya itu perlu waktu ya, bikin buku
selama 2 bulan udah selesai, tapi paling cepat 1,5 bulan udah selesai. Kalau karya buku itu berisi tentang apa aja? Judulnya Sunyi Waktu, yaitu berdasarkan kenyataan yang aku curahkan ke rinduan aku sama ibu aku. Jadi yang waktu tuh aku Ada makna, ada amanat nggak, amanat atau pesan yang dapat disampaikan dalam masuk buku itu? dalam buku ini Ya, amanat itu lebih menghargai waktu, nikmati waktu kalian sama keluarga kalian, sama menghargai waktunya, menikmatinya setiap hari itu, sama setiap menit detik waktu kalian ke keluarga kalian, saudara kalian dan sebagainya. setiap karya memiliki konflik apa enggak? Konflik apa yang karya konflik? Konflik, aku ada satu karya, judulnya aku lupa judulnya apa, tapi itu lebih ke politik ya. Jadi kayak masa politik kita di eranya presiden siapa gitu. Aku lupa judulnya. Apakah menghasilkan berapa uang atau berapa satu karya yang menghasilkan uang, ada nggak? Karya, aku alhamdulillah dapat ikut lomba. Itu alhamdulillah menang juga, jualan juga. Tapi untuk keluarin buku ini, aku cuma terpilih tapi tidak menang ya. Uang apapun, tapi aku dan lain sebagainya. Cuma buku yang tadi aku bikin yang ini ada di Gramedia, kalau mau tinggal lihat aja di Gramedia, saat ini masih ada. Nah, Tahun berapa buku itu jadi? Tahun berapa? tahun berapa ini? Jadi tahun Kayak ada nggak sih tips dari Aul untuk semua mahasiswa atau masyarakat yang ingin berkarya? tipsnya kalau mau menciptakan puisi, entah itu genrenya apapun, tapi banyakin baca buku, nonton film juga. Jadi dari kalian membaca buku itu, dari kalian menonton film itu akan mendistrak atau mensubjektifkan memikirkan kayak satu bahasa itu, satu majas itu nanti akan bermakna apa gitu loh. Jadi lebih banyak banget baca, rajin baca buku. Sama Yang terakhir ini pesan dari Aul agar Gen Z ini bisa menghasilkan karya, karena Gen Z sekarang kan ada nggak sih tips dari Aul kepada semua mahasiswa atau masyarakat yang ingin menghasilkan karya? ya buat masyarakat umum dari kalangan manapun itu banyak-banyak bakal baca buku sama nonton film, karena dari baca buku dan nonton film itu bisa menciptakan satu kata atau dua atau satu kata mengutarakan si kalian ke dalam sebuah tulisan, satu isi cerpen atau novel. Yang penting banyak baca buku sama nonton film. Untuk karya-karya Aul itu ada nggak sih kata-kata yang menghayati hati, yang masuk ke hati? Karyanya itu ada beberapa kata, contohnya kayak aku contohin dua ya. Contohnya kayak langit malam yang berselimut bintang, yang menerangi dua ini. Yang terakhir, Dua. yang terakhir ini pesan dari Aul untuk para Gen Z agar menghasilkan karya, karena Gen Z sekarang lebih suka meniru dan tidak membaca. Untuk masyarakat, untuk kalangan sekarang yang generasi Z itu kebanyakan ya, kalau aku lihat dari sekarang yang aku lihat langsung itu
lebih banyak main game ya, main game ini masih kurang banget karena mereka kayak membaca itu membosankan, apalagi tulisan semua kan ya. Jadi pesannya boleh nonton film atau main game, tapi dalam hal yang positif. Tahu bang, game main kamu boleh main game 30 menit aja, entah itu buku apapun, pelajaran atau apapun. Sama nonton filmnya juga jangan yang negatif, nonton film itu yang positif, kayak tentang film baru yang ada ibu bisa 10 orang anak, sedangkan 10 orang anak tidak bisa mengurus satu ibu gitu kan ada. Nah itu boleh tuh ditonton, terus kamu kasih juga kan di film itu tuh bisa jadi satu majas atau yang dibicarakan dalam buku atau enggak ya gitu. Sama baca buku juga kan, misalkan mau baca novel, cerpen atau puisi atau quotes aja juga bisa, itu juga akan membantu kalian dalam karya kalian. Jadi kayak pesannya tuh bagi waktu kalian, jadi sempetin paling minimal itu satu hari itu setengah buku aja atau enggak 5 lembar, tapi itu harus konsisten kayak sehari gitu. Terus sebagai waktu tentang baca buku sama main game, terus luang waktunya kayak libur semester atau libur tanggal merah buat nonton film gitu, siapa tahu ada masukan. Oke, demikian obrolan saya dengan Aul. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.